Hari ini kita merayakan Pesta Tritunggal Maha Kudus, di mana kita diajar untuk mengenal siapa Allah yang telah mewahyukan dirinya kepada kita. Dan di dalam kitab suci kita mengenal bahwa Allah itu memperkenalkan diri di dalam 3 pribadi yang berbeda, namun tetap satu Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Harus diakui bahwa doktrin Tritunggal merupakan doktrin yang paling sulit dijelaskan. Mudah dihayati, tetapi sulit dijelaskan. Oleh karena itu, kemungkinan besar pada hari ini banyak pastor dan banyak pendeta pengkhotbah yang pusing kepala karena merasa harus menjelaskan hal yang amat sulit dan rumit kepada umat, menjelaskan tentang misteri dari pribadi Allah. Nah, bayangkan seekor semut yang kecil harus menerangkan kepada rekan semutnya tentang siapa itu manusia. Sulit kan? Pasti semut ya cuma mengandalkan apa yang bisa dia lihat, apa yang bisa dia pikir. Dia lihat hanya mungkin ujung kuku dari manusia dan dikatakan, oh manusia itu seperti batu. Padahal dia hanya lihat kukunya. Semut itu bisa mengalami, dia tahu bahwa manusia itu ada, manusia itu hidup, tetapi untuk menjelaskan dia sulit. Kenapa? Karena dia sangat terbatas, otaknya sangat kecil untuk bisa menjelaskan. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, orang-orang yang ada di sana menyaksikan dan mengalami kuasa dan peranan Allah Tritunggal Maha Kudus. Mereka melihat Yesus itu masuk ke air untuk dibaptis sebagai putra Allah, dan mereka mendengar suara dari Bapa yang mengatakan, inilah putraku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan ketika dia keluar dari air, langit terbuka dan Roh Kudus turun di atas Yesus. Kita melihat pada saat yang sama Bapa, Putra, dan Roh Kudus berperan. Kita juga menyaksikan di dalam peristiwa itu bagaimana 3 pribadi itu berperan untuk satu tujuan, yaitu untuk menyatakan Yesus adalah Putra Allah dan menjadi Mesias untuk keselamatan semua orang. Dan demikian kita tahu bahwa ada 3 pribadi tetapi tetap satu Allah. Dan mereka ini tidak pernah bekerja sendiri-sendiri. Mereka selalu bekerja bersama. Mereka bekerja dengan erat terpadu sejak awal penciptaan. Saya mengutip apa yang tertulis dalam kitab Kejadian tentang penciptaan. Ketika Allah menciptakan alam semesta, dan ketika Allah menciptakan manusia, maka dia menggunakan satu kata yang tidak lazim. Di dalam ayat 26 bab 1 kitab Kejadian, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan semua hewan di darat. Allah tidak berfirman, baiklah aku menjadikan manusia menurut gambar dan rupa aku, tetapi dia mengatakan apa? Baiklah kita. Dari sejak mula Allah Tritunggal itu sudah hadir di dalam satu kesatuan yang sangat kompak. Santo Saint Patrick digambarkan sebagai seorang uskup yang berdiri dan memegang
sebuah daun yang disebut daun shamrock, daun yang dalam bahasa Belanda disebut daun klaver. Orang yang biasa main kartu, ada kartu klaver, ya. Ada 3, itu satu daun, tetapi ada 3. Ya. Saint Patrick terkenal karena dia menjelaskan tentang misteri Tritunggal Allah dengan menggunakan daun shamrock atau daun klaver. Demikian juga di dalam alam kita bisa menemukan unsur-unsur yang bisa sedikit menjelaskan bagaimana yang satu itu bisa berwujud 3. Misalnya kita mengenal air. Air itu ada mempunyai fase-fase tertentu. Ada air yang dalam fase tertentu berbentuk uap air. Awan atau uap air, kalau kita masak air ada uap. Kita mengatakan itu uap, tetapi sebenarnya itu adalah air. Kemudian kita juga mengenal air dalam bentuk cairan di kamar mandi, ya, atau di dapur, atau di dalam botol. Air dalam bentuk cairan, air yang sama. Demikian kita juga mengenal namanya es. Kita sebut es, tapi sebenarnya es itu adalah air. Kita melihat uap air adalah air, cairan air adalah juga air, es adalah air. Tetapi kita tidak mengatakan kepada es itu air. Kita mengatakan itu es karena peranannya berbeda. Demikian juga Tritunggal Maha Kudus bisa dimengerti sedikit seperti satu orang dengan peran yang berbeda. Seorang wanita dapat dalam waktu yang sama dia menjadi ibu, dia menjadi anak, dan juga menjadi saudari. Bisa kan? Dia menjadi ibu bagi anaknya, dia menjadi anak dari ibunya atau bapaknya, dan dia menjadi saudari dari saudarinya. Namun diakui bahwa gambaran-gambaran ini tidak pernah sempurna untuk menjelaskan dengan baik tentang misteri Allah Tritunggal. Namun kita perlu ingat, apapun juga ketika kita mau berbicara tentang Allah, kita mau berbicara tentang pribadi Allah, siapa Allah itu sebenarnya, maka kita perlu sadar ya, bahwa Allah itu jauh melebihi daripada apa yang bisa kita jelaskan. Ya. Jadi kalau ada seorang ahli khotbah bisa menjelaskan tentang Allah, maka kita perlu ingat bahwa Allah yang sesungguhnya itu jauh lebih daripada apa yang dia bisa dijelaskan. Saudara-saudara yang terkasih, memang kita tidak akan habis-habisnya berpikir ya, kalau kita bertanya bagaimana sih bisa ya, Allah itu satu tetapi tiga satu. Sampai mati, sampai kiamat kita tidak akan bisa memecahkan rahasia itu ya. Tetapi kita bisa menemukan penghayatan yang lebih dalam dengan mencoba menjawab mengapa Allah memberikan dirinya dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mengapa Allah menyatakan diri seperti itu? Jawabannya hanya satu. Allah mau menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dan supaya kasih-Nya itu menjadi nyata dan berfungsi dan mempunyai kuasa, maka dia menyatakan diri selain dalam cinta Bapa, tapi juga di dalam Putranya dan di dalam Roh Kudus. Dalam Injil kita dengarkan Yesus bersabda bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita ulangi lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Jadi Allah itu melihat dunia dan Dia begitu mengasihi. Dan Dia tahu
manusia dengan kemampuannya tidak bisa selamatkan diri. Manusia sudah mencoba lewat agama, lewat filsafat untuk mencari kesempurnaan. Tidak bisa. Tidak ada orang yang bisa. Maka Allah memandang dari keabadian dan Dia mengasihi manusia. Dia sangat mengasihi kalau manusia itu kasihan kalau dia hidup hanya sepotong ini. Udah susah-susah cari duit, susah-susah sakit, sembuh lagi, sakit lagi, lalu mati habis. Allah itu mengasihi. Maka Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anak yang tunggal itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa. Tuhan memberikan pada kita tawaran kasih, dan dikatakan ini tanda kasihku yang paling besar. Dia kasih putranya. Dia bilang, barang siapa yang percaya kepada Dia, sekalipun dunia ini akan binasa, dia tidak akan binasa. Dia akan hidup kekal. Kalau kita merenungkan ayat ini, dapatkah Anda merasakan kasih Allah yang luar biasa besarnya ketika Dia memberikan putranya kepada kita? Sehingga pemberian putranya dan pemberian Roh Kudus kepada kita merupakan ungkapan kasih Allah yang sangat besar. Kita diajak mulai dengan percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada putranya yang diutus Bapa. Karena Allah bersabda, barang siapa yang percaya kepada Dia, dia tidak akan binasa. Dan ketika kita sulit untuk bertahan di dalam kepercayaan itu, maka Dia memberikan kepada kita sekali lagi kasih yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Supaya sekalipun kita lemah, kita diangkat. Sekalipun kita penuh cacat dosa, kita bisa disucikan, kita bisa dikuduskan, sehingga kita selalu menjadi berkenan kepada Allah. Kita lihat Bapa yang menciptakan kita, Putra menjadi jalan keselamatan, dan Roh Kudus itu yang terus-menerus membaharui kita. Karena itu Yesus mengatakan di dalam Injil, Akulah pintu. Barang siapa yang masuk melalui Aku, dia akan menemukan kehidupan. Dimulai dengan percaya kepada Yesus. Dan itu yang Allah katakan. Apa yang kita pelajari dari karya Allah Tritunggal di dalam hidup dan di dalam kitab suci dan sejarah keselamatan, kita akan menemukan bahwa Dia selalu bergerak bersama. Tidak pernah Roh Kudus bekerja sendirian. Tidak pernah Yesus bekerja sendirian. Selalu Dia bekerja di dalam konteks Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa Hari Tritunggal ini? Satu hal yang saya mau katakan di sini, kita bisa belajar tentang arti kesatuan. Tritunggal melukiskan pada kita, walaupun mereka itu tiga yang berbeda, tapi mereka itu satu. Karena mereka mempunyai tujuan yang satu dan sama. Sehingga kita walaupun berbeda latar belakang, berbeda umur, berbeda status sosial, berbeda pekerjaan, mempunyai bakat yang berbeda, mempunyai wajah yang berbeda, kita dapat dipersatukan apabila kita memiliki tujuan yang sama. Itulah gereja sebenarnya. Kita ini berbeda-beda, tetapi mengapa kita bergabung dalam gereja? Mengapa kita bergabung di dalam komunitas gereja? Dan apa yang membuat kita bersatu? Yaitu kita mempunyai tujuan yang satu dan sama. Apa yang membuat kita konflik? Apa yang membuat kita terpecah? Karena tujuan kita berbeda-beda.
Karena itu sangat perlu kita selalu kembali bertanya, untuk apa sih saya ini jadi Katolik? Untuk apa sih saya menjadi anggota paroki? Kita harus menjawab dan menemukan jawaban di dalam satu jawaban di mana semua mempunyai tujuan yang satu, yaitu kita mau bekerja di kebun anggur dari Tuhan. Kita melayani bukan untuk diri sendiri, tapi kita bekerja di kebun anggur Tuhan. Kita juga punya tujuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik bersama-sama. Ada banyak perbedaan, tetapi kita bersatu. Mari kita bersama-sama menghabiskan hidup ini dengan melakukan sebanyak mungkin hal-hal yang baik. Ketika kita mulai berpikir demikian, maka perbedaan-perbedaan itu runtuh. Kita bisa bersatu. Anda lihat orang-orang, kelompok-kelompok yang paling fanatik di dalam perbedaan, ketika mereka bersama-sama turun ke lapangan ketika terjadi bencana alam, mereka menjadi satu dan mereka menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Perbedaan agama tidak relevan lagi, perbedaan suku tidak relevan lagi, perbedaan umur, warna kulit tidak menjadi soal lagi, tetapi semua disatukan bagaimana menolong, bagaimana membantu orang-orang yang susah ini. Sehingga demikian, saudara sekalian, kita selalu diajar untuk mempersatukan diri. Dan bagaimana mempersatukan diri dengan melihat pada Kristus. Kita ini tidak saling pilih, tapi kita dipilih oleh Kristus. Maka kita harus mendengar Dia, supaya kita dituntun untuk tujuan yang satu dan sama itu. Sehingga kalau kita mau melihat bukti kasih Allah yang paling besar, terutama di waktu kita susah, di waktu kita bimbang, maka lihatlah Yesus yang besar, bukan yang ini, yang sana. Ini Yesus bangkit, ini salib Yesus yang menderita. Dan dengarkan kembali kata-kata Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, maka Dia mengutus, Dia memberikan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang memandang dan percaya tidak binasa, melainkan tetap hidup. Dia harapan kita. Saudara-saudari yang terkasih, demikian kita diminta untuk menyadari kasih-Nya, kemudian percaya dan turuti jalannya yang benar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.